Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya masih mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari rasa kekecewaan, berasal dari rasa kehilangan, berasal dari rasa kesedihan, dan berasal dari rasa kematian. Kondisi satu energi
sedang menjaga suatu emosional dari posisi batin. Kondisi satu energi untuk saat ini sedang menerima yang namanya konflik batin, sehingga menyebabkan berbagai masalah yang dimana masalah itu faktornya adalah hubungan asmara. Hubungan asmara yang saya kategorikan itulah yang membuat satu energi tersebut merasa frustasi, depresi, ataupun trauma. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu kesimpulan ataupun gambaran bahwasannya pihak lain selalu tidak memberikan suatu pemikiran sejalan dari orang yang telah memberikan suatu ketulusan dari kondisi perasaan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini benar-benar tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang? Karena orang yang kamu prioritaskan, orang yang kamu perjuangkan, dan orang yang kamu berikan suatu ketulusan, saya melihat tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Tidak sejalan dengan apa yang pernah kamu berikan, dan tidak sejalan dengan kondisi yang dimana kondisi tersebut selalu memberikan dampak negatif. Three of Swords, 3 pedang yang mengarah terhadap diri kamu, di mana 3 pedang itu mengarah secara langsung untuk memberikan diri kamu suatu kesedihan, suatu kehilangan, dan suatu hati yang terluka. Three of Swords. Kamu, dia, orang lain. Hadirnya orang lain inilah yang membuat perasaan kamu benar-benar sudah mati rasa. Secara tidak langsung, pihak lain hadir di dalam hubungan kamu. Tujuannya apa? Mengendalikan hubungan asmara kamu. Hadirnya pihak lain secara tidak langsung memberikan dampak buruk di dalam hubungan kamu. Ini adalah unsur kesengajaan. Kenapa saya mengatakan unsur kesengajaan? Karena manusia itu yang mengkhianati perasaan kamu. Pengkhianatan yang disusun, yang direncanakan, yang dimanipulatif tanpa kamu ketahui, tetapi perasaan kamu seakan-akan sudah terkoneksi dengan pengkhianatan yang dia lakukan di belakang kamu. Wow, sudah tidak sejalan dengan pemikiran kamu,
berselingkuh, mengkhianati, dan menuntut diri kamu agar diri kamu memberikan suatu kesempurnaan. Luar biasa. Saya rasa hubungan kamu itu hanya hubungan yang memberikan rasa sakit begitu mendalam. Saya rasa hubungan kamu itu sebagai hubungan yang hanya sekedar membuang waktu dan membuang energi positif kamu. Saya rasa hubungan kamu itu hanya memberikan suatu dampak agar diri kamu tidak fokus terhadap aspek-aspek lain. Karena akibat hubungan kamu itu, batin kamu rusak, mental kamu kacau, pemikiran kamu berantakan, dan terlalu banyak perencanaan kamu tertunda akibat hubungan asmara kamu. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu, atau memang perkataan saya itu masih menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini? Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya itu menggambarkan kondisi energi kamu, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak menggambarkan terhadap kondisi energi kamu, tidak usah angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Dan perlu kamu ketahui, saya tidak memberikan suatu sugesti dari perkataan saya agar sugesti saya itu masuk terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Three of Swords. Kalau saya arahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, untuk saat ini manusia itu sedang kecewa. Sedang kecewa, sedang dimanipulatif, sedang dimanfaatkan, sedang merasa terluka. Karena apa? Karena terlalu memprioritaskan. Karena antara diri dia dengan orang yang dia prioritaskan bukan berdasarkan dari perasaan, hanya berdasarkan dari kondisi materi. Materi yang diinginkan oleh pihak lain, sehingga manusia ini menyadari situasinya sangat menyakitkan. Ibarat nyawa, geng, pergi meninggalkan diri kamu, bukan mendapatkan perubahan, tetapi mendapatkan yang namanya patah hati. Hatinya terluka seperti orang yang berada di dalam kondisi kematian. Kematian bisa saja saya kategorikan dari fisik, kematian bisa saja saya kategorikan dari perasaan. Perasaan, fisik, dan keuangan. Three of Swords. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Swords. Lagi-lagi keluar kartu pedang. Tadi 3 pedang, sekarang 10 pedang. Wow. Sudah menyadari, mendapatkan kekecewaan dari apa yang diprioritaskan, dan dia merasa sedang dihianati. Pengkhianatan, kekecewaan. Kita lihat kartu berikutnya. Ace of Swords. Kartu pedang lagi yang keluar. Sesuatu hal yang tidak dia duga-duga sedang terjadi di dalam diri dia untuk saat ini. Suatu kemenangan untuk mendapatkan hadiah ketika meninggalkan diri kamu, tetapi kemenangan yang ingin dia dapatkan
tidak sinkron dengan harapan dia, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Sesuatu hal sedang terjadi di dalam hubungan itu. Bisa saja sedang bertengkar. Kenapa saya mengatakan bertengkar? Karena diri dia sudah menyadari hanya kekecewaan yang dia dapatkan, bukan hanya kekecewaan, melainkan pengkhianatan. Pengkhianatan, 3 kartu yang saya pegang semuanya kartu pedang. Bukan kartu tongkat ataupun cawan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Swords. Keluar kartu 10 tongkat. 10 tongkat yang keluar. Kalau saya mengambil 1 tongkat dari 10 tongkat tersebut, 1 tongkat yang saya ambil seakan-akan menyimpulkan manusia itu merasa seperti terbebani dan merasa seperti orang yang harus bertanggung jawab, padahal sudah menyadari dimanfaatkan. Wow, hubungan pengkhianatan yang memberikan diri dia suatu beban, tetapi sudah menyadari sesuatu hal sedang terjadi sehingga diri dia merasa terluka. Ada beban yang sedang dia tangani untuk saat ini, dan ada tanggung jawab yang tidak bisa dia hindari. Komplit yang saya rasakan untuk saat ini energi manusia tersebut. Wow, sekali keluar kartu tongkat, bukan tongkat yang mengarah terhadap kebebasan, tetapi tongkat yang mengarah terhadap suatu beban. Ya iyalah, beban yang namanya hubungan pengkhianatan. Kalau nggak materi, pasti fisik. Materi yang harus dia pikirkan ketika manusia ini menjalin hubungan pengkhianatan tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Keluar lagi kartu pedang. Nine of Swords. Kalau saya arahkan terhadap manusia tersebut, sepertinya ini manusia sedang diancam. Sepertinya ini manusia sedang kacau. Sepertinya ini manusia sedang gelisah. Sepertinya ini manusia sedang khawatir. Sepertinya ini manusia sedang ketakutan. Ada yang dia pikirkan, tetapi apa yang dia pikirkan seakan-akan membawa diri dia di dalam kondisi yang penuh dengan ancaman dan kewaspadaan. Ternyata hubungan pengkhianatan yang dia lakukan membuat diri dia kacau, berantakan. Kita lihat kartu terakhir. Queen of Swords. Keluar lagi kartu pedang. Tetapi keluarnya kartu terakhir ini lebih parah dari kartu-kartu sebelumnya. Queen, ratu atau raja, pria atau wanita yang lagi emosi sama dia. Wow, dia yang dikecewakan, dia yang sakit hati, dia merasa terbebani, tetapi ada orang yang sakit hati terhadap diri dia. Yang seharusnya dia yang sakit hati, bukan orang lain. Tetapi versi di sini, ada orang yang ingin mempermalukan ini manusia. Saya tidak tahu apakah diri kamu yang berencana untuk mempermalukan ini manusia, atau memang ada pihak lain yang secara tidak langsung muncul ke permukaan untuk memberikan ini manusia suatu peringatan. Seseorang yang lagi marah, emosi,
ingin berontak. Karena seseorang ini seakan-akan sudah dimanipulatif. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, seakan-akan memberikan satu kesimpulan bahwasannya kondisi diri dia benar-benar berada di dalam kondisi kematian. Kondisi kematian dari segi pemikiran, keuangan, perasaan, dan aspek lainnya. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.